Halo tuan-tuan pedagang dan investor. Layanan analitis dengan Anda Sistem Guru Markets. Kita mulai dengan informasi umum tentang perusahaan. Mari kita lihat masing-masing indikator lebih detail sedikit lebih jauh. Jika mau, Anda dapat menjeda video tersebut. Kami mengundang Anda untuk mempertimbangkan setiap indikator korporasi yang bersangkutan dengan cermat. Sekarang mari kita lihat kinerja perusahaan saat ini. Bit Digital, Inc., ticker BTBT. Review berdasarkan data per 20 April 2025. Berdasarkan klasifikasi Guru Markets, perusahaan Bit Digital Inc. termasuk dalam subkategori Crypto. 36 organisasi ikut serta dalam perbandingan ini, yang sangat representatif. Kita akan melihat tabel pesanan menjelang akhir video. Hasil keseluruhan bagi perusahaan adalah sebagai berikut, 8 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori adalah 1,1 poin. Jika Anda melihat secara luas, dalam keseluruhan pasar secara keseluruhan. Kita lihat saja, hasil rata-rata pasar saham secara keseluruhan adalah 1,8 poin. Melawan skor 8 poin Bit Digital Inc. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan Bit Digital Inc. dan saham subkategori. Kita akan melihatnya dalam 12 bulan sahamnya Bit Digital Inc. menunjukkan dinamika minus 2,5%. Terhadap dinamika harga pada subkategori 9,6%. Ini jelas tidak berarti apa-apa, tetapi Anda perlu mengingat fakta ini. Kapitalisasi pasar perusahaan Bit Digital Inc. senilai 0,32 miliar dolar. Dengan kapitalisasi pasar subkategori sebesar 66 miliar dolar. Bit Digital Inc. memiliki pangsa 0,488% dan merupakan salah satu perusahaan yang sangat kecil di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan adalah 0,45 miliar dolar. Kapitalisasi neraca subkategori adalah 26 miliar dolar. Bit Digital Inc. merupakan bagian sebesar 1,729%. Dengan membandingkan saham-saham yang ditempati di bursa dan kapitalisasi neraca, kita dapat melihat hal berikut. Membagikan Bit Digital Inc. pada subkategori penilaian kapitalisasi pasar sebesar 0,488%. Nilai bukunya 1,729%. Ini adalah peningkatan pangsa kapitalisasi pasar sebesar 254%. Penilaian pangsa pasar dan kapitalisasi neraca perusahaan subkategori, baik, 1 poin. Perusahaan yang diteliti memiliki kewajiban keuangan sebesar 0,013 miliar dolar. Utang terhadap kapitalisasi buku berjumlah 2,9% dari modal. Hasil pada tingkat kewajiban keuangan perusahaan, sangat baik, 2 poin. Rasio nilai pasar saham terhadap pendapatan perusahaan adalah 11,5. Rata-rata pada subkategori adalah 57, yang berarti 80% lebih rendah dibandingkan subkategori. Penilaian harga pasar perusahaan terhadap indikator keuntungan dibandingkan dengan organisasi subkategori, sangat baik, 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 28 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan mendatang diperkirakan sementara sebesar 45 juta dolar. Dan ini 58,6% lebih banyak dari sekarang. Penilaian indikator laba masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan subkategori, baik, 0,5 poin. Keseimbangan nilai perusahaan terhadap pendapatan sesuai dengan 3. Rata-rata subkategori 4 lebih rendah 25% dibandingkan rata-rata subkategori. Penilaian indikator harga pasar terhadap pendapatan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 110 juta dolar. Pendapatan ke depan untuk 12 bulan ke depan diharapkan menjadi 150 juta dolar.
Ini 36% lebih banyak dari sekarang. Penilaian proyeksi indikator penjualan masa depan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Marginnya sebesar 26,1%, dengan rata-rata pada subkategori 7,1%. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 19%. Penilaian profitabilitas penjualan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan berdasarkan jumlah karyawan pada subkategori tersebut adalah 0,68%. Yang 39% lebih besar dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan ini mencerminkan kesenjangan antara nilai pasar perusahaan Bit Digital Inc., bukan ke arah meremehkan. Jumlah modal setiap karyawan perusahaan adalah sebesar Rp6.024.000. Dan untuk subkategori Rp8.396.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan indikator organisasi adalah 28,3%. Penilaian modal perusahaan per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Volume keuntungan per individu karyawan perusahaan adalah $524,100. Dengan rata-rata untuk subkategori $147,200. Dan selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 256%. Penilaian laba per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pendapatan per individu karyawan perusahaan adalah $2.000. Pada subkategori Rp2.078.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 4%. Estimasi pendapatan setiap karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, 0 poin. Volume transaksi pendek setara dengan 19,8%, dengan rata-rata untuk subkategori 9,7%. Ini merupakan indikator risiko tekanan jangka pendek. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 36% untuk perusahaan Bit Digital, Inc. Sedangkan pada subkategori tingkat RSI 14, sebesar 45%. Rata-rata, sekuritas subkategori tersebut dinilai lebih tinggi dibandingkan sekuritas perusahaan Bit Digital Inc. Penilaian aktual saham perusahaan adalah sekitar $1,79. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $6,93. Perbedaan antara harga saat ini dan perkiraan konsensus adalah sekitar 288%. Ayo buka tabel pesanan. Tersedia untuk semua orang, tautan ke sana ada di komentar yang disematkan. Tabel pemesanan berisi secara mutlak semua keputusan yang dibuat secara publik pada musim tertentu oleh Sistem Evaluasi Informasi dan Referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan benar-benar gratis dan terbuka, tautan di komentar yang dipasangi pin. Berdasarkan analisis perusahaan Bit Digital, Inc. Sistem peringkat referensi guru, market suatu keputusan telah dibuat. Membuka perdagangan untuk kenaikan pada harga $1,78 per saham. Kesepakatan dibuka karena perusahaan tersebut memiliki rating yang cukup tinggi. Organisasi dinilai menggunakan metodologi penilaian, indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 2,33. Stop loss ditetapkan pada 1,23. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss. Dalam hal ini, order ditutup secara otomatis berdasarkan hasil sesi bursa pada tanggal 20 Mei 2025. Atau pada hari perdagangan terakhir sebelum tanggal tersebut. Jantung, WULF, akan menjadi perdagangan penyeimbang untuk dijual. Video transaksi penyeimbangan akan atau sudah dipublikasikan di saluran.
saat menutup salah satu pesanan, dasar atau penyeimbang. Pesanan sebaliknya ditetapkan pada harga sebenarnya. Terima kasih banyak telah menonton video ini dan menggunakan sistem informasi Guru Markets. Kalian semua benar-benar penonton paling keren di planet ini.